Kode ya, kode. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini seberapapun yang ada, maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah malam Natal yang kita laksanakan pada malam hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tak terasa setahun telah berlalu. Malam ini kita kembali berkumpul merayakan Natal. Walau dalam perayaan ini kita merayakannya tanpa kehadiran beberapa anggota keluarga yang lain karena pandemi yang masih kita alami. Sekalipun demikian, kita sama-sama percaya keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Karena itu mari kita bersama kita memuliakan namanya yang kudus. Kami siap memuliakan namanya. Dan saya jemput kita untuk bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Lalu kemudian kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala pujian. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya hari ini adalah hari yang sangat mensukacitakan bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur Tuhan senantiasa setia memberkati kita, dan saat ini kita diperkenan oleh Tuhan untuk kembali merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini marilah kepada setiap kita yang duduk bersama menikmati ibadah pada saat ini, baik dalam gedung gereja di sini
maupun yang ada di rumah masing-masing, kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya, tentunya salam sehat satu dengan yang lainnya, wujud bahwa kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal, dan karena itu saya mengundang kita untuk berdiri. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup." Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, nyalakanlah terang kasih Yesus Kristus dalam hidupmu. Kepada kita semua, mari kita menyalakan lilin Natal yang telah kita siapkan di tempat kita masing-masing. Saya tidak bisa karena mari kita bersama-sama menyanyikan Malam Kudus. sunyi senyap
demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Tuhan, semoga lilin Natal yang kami nyalakan saat ini bukan hanya tradisi yang setiap tahunnya dinyalakan, tapi tuntunlah kami untuk belajar daripadanya bahwa lilin ini adalah tanda dari terang-Mu yang harus tetap kami nyalakan dalam menjalani hidup ini. Biarlah kami belajar dari kerendahan-Mu untuk dapat menciptakan terang dalam memberitakan kedamaian dan mewartakan kebaikan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, dan kita baca secara berbalasan. Dengan judul Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegangkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Raja-Mu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, erukanlah Raja-Mu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12.
Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat 12. Pembacaan yang kedua dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Kami bersyukur karya Tuhan luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu. Engkau sang terang dunia, juru selamat kami, telah datang ke dalam dunia ini. Engkau datang ke dalam dunia ini oleh karena kasih-Mu bagi kami semua, supaya setiap kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan sebagai satu keluarga Allah, dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Kami boleh menikmati persekutuan ini Tuhan, yang di dalamnya kami mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh menyambut dengan penuh sukacita peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kami, kelahiran Sang Juru Selamat. Di tengah-tengah persekutuan yang kami alami saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Terangi hati dan pikiran setiap kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh kami dimampukan di dalam memahami firman-Mu ini, dan kami boleh melakukannya dengan penuh kesetiaan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang
akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Di atas judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil pada saat ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Saya mempersilakan kita untuk berdiri. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 20. Firman Tuhan, kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Itu tema perenungan kita saat ini ketika kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah, dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, yang di dalamnya kita sungguh mempersiapkan diri untuk sampai pada puncak perayaan Natal yang esok akan dilakukan. Ini malam, istilahnya biasa dikatakan malam Natal, ya, karena besok Natal. Keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Bu utumotu kamakarimanan lako tananan dapo. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini tentunya setiap kita sudah mempersiapkan banyak hal. Segala sesuatu kita persiapkan dengan baik, sehubungan dengan sebuah kerinduan kita merayakan Natal sekalipun dalam masa yang sulit saat ini. Mungkin ada di antara kita yang lalu merenungkan lebih jauh dalam perjalanan kehidupannya, dalam kehidupannya, dalam hatinya. Wah, kayaknya ini Natal tahun ini agak kurang sip. Entah kurang sipnya itu karena ada anggota keluarga yang tidak bisa pulang karena pandemi. Ya, sekarang penerbangan atau perjalanan dari daerah ke daerah yang lain membutuhkan surat keterangan, ya. Kurang lebih dikatakan hasil pemeriksaan tes, ya, banyak orang yang takut dites sekarang. Mungkin kurang sip oleh karena saya mau buat kue, saya mau memasak masakan yang enak-enak, tapi tidak akan ada orang yang datang nikmati nantinya. Kurang sip. Mungkin kita katakan kurang sip karena kemeriahannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sekarang jam malam itu sudah diberlakukan kembali oleh pemerintah Kota Makassar. Jam 7 malam tidak boleh ada yang berkeliaran. Nah, yang lalu-lalu kita tunggu sampai jam 12 malam meletus semua itu petasan. Wujud sukacita kita. Tapi tahun ini tidak lagi. Pertanyaannya, apakah dengan berubahnya segala sesuatu yang selama ini mewarnai kehidupan kita merayakan Natal, itu lalu membuat kita berada dalam kedukaan, berada dalam kecemasan, berada dalam ketidaksukacitaan merayakan Natal? Tentunya Bapak Ibu, dalam iman kita lalu katakan, semuanya itu tidak akan mengurangi sukacita kita beribadah. Semuanya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk merayakan Natal. Kenapa? Dalam bagian pembacaan kita saat ini sangat jelas bagi kita, pemulihan bagi dunia ini yang dirancangkan oleh Allah sendiri itu sudah nyata. Dalam pembacaan kita yang pertama tadi dari Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Di situ bisa kita melihat dengan sangat jelas bagaimana Yesaya menguraikan tentang janji pemulihan Allah atas Sion.
janji pemulihan Allah. Ada apa dengan kehidupan umat Allah? Ada apa dengan kehidupan bangsa pilihan Allah? Ada apa dengan Sion? Tentunya dalam sejarah perjalanan umat Allah kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan penderitaan oleh karena penghukuman dari Allah. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keras kepala. Iya mana yalan tengahana, iya mana yalan penanna, iya napa losong. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka mengutamakan wilayah kekuasaan. Mereka mengutamakan kekayaan. Mereka mengutamakan kedudukan. Nah, sehingga mereka hidup jauh dari Tuhan. Tergiring untuk beribadah kepada ilah-ilah dalam tanda petik. Bangsa-bangsa kafir saat itu. Mereka dihukum oleh Allah. Murka Allah nyata dalam kehidupan mereka. Nggak main-main 70 tahun Bapak Ibu. Kuku tole-tole empokade itu supaya menjadi sebuah perenungan luar biasa pale. Kalau Allah menyatakan murkanya bagi manusia. Satu generasi habis 70 tahun. Dan tibalah saatnya janji pemulihan itu dinyatakan bagi umat Allah. Sebuah masa depan yang sangat baik digambarkan oleh Allah melalui Yesaya. Bahwa semuanya itu akan diberikan oleh Tuhan. Sebuah gambaran masa depan yang indah, pemulihan. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, bukan hanya janji penyelamatan itu dinyatakan, disampaikan, tetapi penggenapan itu sendiri tentang janji keselamatan bagi dunia ini juga telah digenapi, telah nyata. Kasih karunia Allah dalam pembacaan kita yang kedua ya, Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Pemberian keselamatan yang cuma-cuma telah Allah nyatakan melalui kehadiran Yesus dalam dunia ini yang mati di atas kayu salib. Sekarang kita merayakan kelahirannya. Ma ulang tahun teh. Kenala di kuah kita, tolino teh ma ulang tahun. Ulang tahun kelahiran Yesus. Kasih Allah yang menyelamatkan dunia itu sudah nyata, sudah kita alami. Dan tentunya hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara harusnya membawa sukacita yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Kasih karunia itu yang sudah kita rasakan dan sudah kita alami seharusnya menggiring kita untuk meninggalkan segala kefasikan, meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi. Keselamatan itu seharusnya membuat kita hidup bijaksana, adil, dan setia beribadah. Itu jelas dalam ayat 12 dari Titus pasal 2 tadi. Kita kan orang yang sudah diselamatkan ya Bapak Ibu. Semoga saja kita semua baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dalam kehidupan keluarga masing-masing mengaminkan bahwa sungguh kasih karunia Allah itu sudah saya nikmati. Kalau mengatakan saya sudah nikmati berarti seharusnya kasih karunia Allah yang menyelamatkan yang sudah kita alami itu harus ada sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Tinggalkan segala kefasikan. Tinggalkan segala keinginan-keinginan duniawi. Hidup bijaksana, adil dan setia, rajin beribadah. Koya nasang malah dipogao teh. Apapun yang terjadi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi tidak lalu membuat kita hilang pengharapan. Nyata ya dalam pembacaan kita tadi Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah sungguh nyata datang ke dalam dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus. Lahir dari keluarga Yusuf dan Maria. Bisa dibayangkan Bapak Ibu apa yang dirasakan dan dialami seorang Maria pada saat itu.
Dia bersama dengan Yusuf berjalan dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke Bethlehem. Apa yang mereka lakukan? Mereka mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah. Jadi ya te Maria soleh Yusuf toma pirangi ya. Apa yang disampaikan oleh pemerintah saat itu dia penuhi, sekalipun dalam keadaan yang sulit. Keadaan sulit yang bagaimana? Bayangkan ya Bapak Ibu, Maria dalam keadaan hamil tua. Aku kurasakan tuh hamil tua mau masuk saluki. Lama lagi maling kau deh, kayak magas ngaliu, mata akak ki. Dalam keadaan hamil tua, dia harus berjalan kurang lebih 120 km untuk memenuhi apa yang dihimbau, diharapkan dilakukan oleh masyarakat pada saat itu yang disampaikan oleh pemerintah. Keadaan yang sulit. Tapi mereka terus berupaya untuk memenuhi itu. Keadaan yang sulit bukan sampai di situ saja. Sesampainya mereka di Bethlehem, Maria harus melahirkan. Tidak ada penginapan yang kosong. Tidak ada penginapan yang kosong, Bapak Ibu. Dan akhirnya Maria harus melahirkan di sebuah tempat yang sangat sederhana, kandang domba. Pasti namanya kandang, aromanya tidak sewangi rumah sakit yang mungkin kelas VIP kamarnya. Namanya kandang ya. Kandang mana kudu coba nonton. Biasa kau emang abau lihat ya. Dalam keadaan dia merintih kesakitan mau melahirkan, dia berada dalam sebuah tempat yang tidak nyaman. Tetapi sekali lagi Maria dan Yusuf memberikan teladan yang luar biasa sebagai sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menyambut kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Dia ndak pikir-pikir, ndak hitung-hitung, jangan mipatuhi itu apa yang disampaikan pemerintah. Kita tinggal saja di sini. Cukup kita di sini. Lana tande ora kato. Itu tidak ada dalam benaknya Yusuf dengan Maria. Sekali lagi mereka terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan sesuai juga dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah saat itu. Dalam keadaan yang sulit, mereka sungguh menyambut kasih karunia Allah yang nyata dalam kehidupan keluarga mereka. Keluarga Yusuf dan Maria sudah menikmati kasih karunia Allah itu, sekalipun dalam masa yang sulit. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang kan masa sulit juga ya. Sulitnya apa? Pandemi. Covid kasusnya semakin meningkat. Banyak orang yang lalu semakin cemas. Awalnya merencanakan mungkin merayakan Natal atau merayakan menyambut tahun baru itu di tempat-tempat yang ramai, sudah direncanakan tetapi diurungkan karena masuk satu temo malaya-alaya aki pandemi. Lama lagi apa sak mata aku ki. Den manitan te sola om corona jo. Ya. Di kuara kamalekin nalli manuk narua ki mani. Malaya ki male. Keadaan yang sulit tidak sampai di situ. Ada di antara kita anggota jemaat yang harus mengalami pergumulan menghadapi musibah banjir beberapa hari yang lalu. Kumara budamu kapang dep padigaraga pa banjir nala di apa re? Tak sira kana susito Ibu Vero. Tak sila. Ya, persawahan. Kita tentunya bergumul dengan saudara-saudara kita di sana. Sulit. Tetapi sungguh kasih karunia Allah itu telah datang kita nikmati dan alami dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, dalam kehidupan keluarga kita. Sambut itu dengan penuh sukacita. Keselamatan bagi keluarga itu sudah dinyatakan Bapak Ibu. Tinggal yang menjadi persoalan ialah maukah kita menyambut anugerah keselamatan itu, kasih karunia yang Allah nyatakan itu dalam kehidupan kita ataukah tidak.
Apakah hati dan pikiran kita hanya terfokus pada setiap persoalan dan lupa bahwa keselamatan itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan persekutuan kita sudah kita alami? Ada orang yang dalam kehidupannya Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa pikirannya hanya terfokus pada masalahnya, sehingga sukacita itu hilang dari kehidupannya. Sukacita untuk menikmati dan merasakan kasih karunia yang Allah nyatakan atas hidupnya. Masuk sabangnya penanna. Jadi dari perenungan kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama diajak untuk melihat contoh yang luar biasa dinyatakan oleh keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga Yusuf sungguh menjadi contoh bahwa mereka tetap sabar dalam kesulitan ketika Maria harus melahirkan di kandang domba. Ketika mereka harus berhadapan dengan peristiwa yang di luar rencana mereka. Pasti harapannya Yusuf, Maria bisa melahirkan di tempat yang paling tidak sepantasnya lah, bukan di sebuah kandang domba. Tetapi dalam kesemuanya Yusuf tetap sabar. Kenapa? Karena dia meyakini melalui peristiwa yang akan terjadi ini ada kasih karunia Allah yang akan dinyatakan atas keluarganya dan juga bagi dunia ini. Nah, mari kita setia dalam perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu, sabar di dalam menghadapi setiap persoalan. Pandemi saat ini kita alami bukan tanpa maksud dan tujuan. Di balik semuanya ini kita percaya bahwa ada rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Dalam masa Natal dan kita berada dalam situasi pandemi, tentunya sekalipun itu berat, tetapi akan tetap ada sukacita. Luar biasa kebersamaan akan kita alami bersama dengan keluarga. Kumira kadikua dento anggota keluarga tak enak suleh. Tetapi pasti si kamali si telepon ton kuma lapu sia kumira katotemo. Luar biasa keluarga saling bertanya kabar, harus jujur mengatakan itu Bapak Ibu. Kalau dulunya mungkin sibuk dengan pekerjaan sampai susah tanya kabar ke keluarganya, tetapi selama pandemi rajin-rajin mau mak telepon. Noko batu lomba musuh si kareban na do kampung temba musuh si kareban na jo perantauan. Batu malapu-lapu siaraka malapu-lapu nasang sia kumira kaiti. Ta siaraka narwo komi tanta corona. Oko jaga komi kesehatan mile. Dulu susah sekali ungkapan itu keluar. Sikap saling memperhatikan, saling mempedulikan dulu agak kurang, sekarang luar biasa. Nah, ini maksud dan tujuan dari peristiwa yang kita alami saat ini. Dalam masa pandemi ini kita diajak untuk semakin dekat kepada Tuhan. Peristiwa kita merayakan Natal tidak hanya sekedar seremonial saja, meriahnya luar biasa, tetapi di dalamnya kita dipanggil untuk menikmati kehidupan, perjumpaan kita dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi selamat mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan puncak Natal esok. Malam ini sekalipun kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, atau mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan berbagai hal, tentunya semuanya itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk sungguh-sungguh menikmati sukacita, merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan, mengaminkan bahwa sungguh kasih karunia Allah bagi keluarga kita itu sudah nyata. Kasih karunia Allah yang Ia telah nyatakan bagi kehidupan keluarga kita masing-masing, harusnya itu memberikan sebuah perubahan yang luar biasa. Kita jangan hidup lagi dalam kefasikan. Sekali lagi, keluarga kita jangan hidup lagi sesuai dengan keinginan-keinginan duniawi, tetapi biarlah keluarga setiap kita setelah menikmati kasih karunia Allah yang dinyatakan bagi kita, sungguh-sungguh hidup bijaksana, adil, dan setia beribadah. Senantiasa membangun hubungan yang akrab, yang mesra dengan Tuhan. Senantiasa hidup dalam pengharapan yang benar di dalam Kristus Yesus, Sang
putra Natal itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kita. Dan sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sementara itu kita akan menyatakan persembahan, kita iringi dengan menyanyi kunaikan lagu yang merdu. Naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah dan lautan serta segala kehidupan sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang kami lalui dalam dunia ini Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa keselamatan yang berasal daripada-Mu telah nyata bagi kami. Keselamatan itu Engkau telah nyatakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga sungguh damai sejahtera Allah, sukacita itu biarlah senantiasa mewarnai perjalanan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah nyatakan dalam perjalanan kehidupan setiap kami umat ketebusan-Mu. Engkau setia di dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan. Sekalipun kami seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sekalipun seringkali kami mengucapkan kata-kata yang mendukakan hati-Mu, tetapi sungguh Tuhan Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau senantiasa menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau senantiasa memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, bahwa sekalipun dalam masa yang sulit saat ini, oleh karena pandemi virus COVID-19, tetapi Tuhan membukakan waktu dan kesempatan bagi kami untuk tetap menikmati perjumpaan satu dengan yang lainnya melalui ibadah secara live streaming saat ini. Dan terlebih bahwa di tengah-tengah persekutuan yang kami alami saat ini, kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh telah menyatukan hati dan suara kami memuji memuliakan Engkau. Bahkan sungguh
kami telah bersama-sama mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama pada saat ini. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami semua dimampukan untuk sungguh-sungguh memahami secara sempurna maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mempercayakan hidup kami untuk dituntun dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh dikuatkan untuk melakukan firman-Mu itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah sekalipun dalam masa yang sulit saat ini Tuhan, kami bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan yang kami jumpai di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tetapi biarlah sukacita menikmati dan merayakan Natal saat ini senantiasa mewarnai kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh mengaminkan bahwa keselamatan yang dari Allah sungguh telah nyata dalam kehidupan keluarga setiap kami, dalam kehidupan persekutuan kami, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Dan ketika kami mengaminkan bahwa sungguh keselamatan itu telah nyata kami alami dan nikmati dalam kehidupan ini Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup lebih baik lagi ke depan, hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Ya Tuhan, kami bersyukur juga saat ini bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dengan penuh sukacita menyatakan persembahan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh berkenan atas persembahan syukur yang telah kami nyatakan bersama pada saat ini. Dan biarlah semuanya ini boleh dipergunakan dengan baik dalam melanjutkan pelayanan di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami di sini dan di tempat di mana Tuhan kehendaki untuk kami pergunakan, dan biarlah semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Segala berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan setiap kami, biarlah semuanya juga boleh kami pergunakan dengan baik dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan untuk kami nikmati di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan setiap kami untuk mengangkat pelayanan pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah mengangkat pelayanan dalam ibadah malam Natal saat ini. Biarlah kami semua semakin setia di dalam mengangkat pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati berdoa bagi beberapa di antara keluarga-keluarga kami Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Seperti yang kami ketahui keberadaannya, kekasih kami Bapak Armon yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Ibunda dari Nyonya Irdania Argosupa yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Marampa Toraja, kekasih kami Ibu Ruth Baan, orang tua dari Nyonya Darminsa di rumah. Kami berdoa bagi Papa Kathleen bersama dengan anak-anak di rumah, dan juga neneknya Finley dan saudara dari Mama Finley yang saat ini Tuhan dalam perawatan mereka di Toraja. Bahkan mungkin masih ada di antara keluarga kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan saat ini dan juga berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Dimanapun mereka menjalani perawatan Tuhan, mari hadir di sana. Berkaryalah melalui segala bentuk perawatan yang diberikan kepadanya melalui tim medis dan juga oleh keluarga. Sehingga oleh karena perkenan-Mu Tuhan, berkat kesembuhan dan kepulihan yang sempurna itu boleh mereka alami dalam kehidupannya. Engkau Allah yang senantiasa hadir menguatkan dan menghiburkan jemaat-Mu yang saat ini berada dalam duka cita. Engkau Allah yang senantiasa hadir menguatkan mereka, sehingga di dalam menghadapi setiap pergumulan yang mendatangkan duka cita, mereka tetap teguh dalam iman pengharapan kepada-Mu, meyakini bahwa sungguh di balik kesemuanya itu pelangi kasih Tuhan akan tetap nyata kami alami dan terus saksikan dalam perjalanan kehidupan ini. Mari Tuhan berkati kehidupan semua jemaat-Mu, berkati dalam segala keberadaan mereka, berkati dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah senantiasa boleh menikmati kebahagiaan
dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga masing-masing. Berkati jemaat-Mu dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha-usaha yang ditekuni. Biarlah ya Tuhan, oleh karena hikmat Allah, semuanya dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab dan boleh berjalan dengan lancar, dan terlebih Tuhan bahwa semuanya akan memberikan segala berkat-berkat yang terindah untuk mereka nikmati. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Biringkanaya di tempat ini. Sekalipun dalam masa pandemi Tuhan, ada beberapa pelayanan-pelayanan yang akan terus dilaksanakan. Mampukan setiap kami hamba-hamba-Mu. Biarlah kami semua, baik kami hamba-hamba-Mu maupun jemaat Tuhan, senantiasa sehat dan boleh dimampukan untuk mengangkat pelayanan itu dengan baik, dan semuanya boleh terarah demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Tuhan, karuniakanlah kesehatan kekuatan kepada semua jemaat-Mu. Jauhkan dari jemaat-Mu segala sakit penyakit yang sementara mewabah pada saat ini Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menghadapi persoalan saat ini dalam tuntunan hikmat Allah. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi contoh yang baik dalam memberlakukan segala himbauan-himbauan dari pemerintah sehubungan dengan upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kami senantiasa menjaga kesehatan kami, menjaga diri kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan, dalam segala keberadaan kami Tuhan, dalam iman kami tidak dikuasai oleh kecemasan atau ketakutan yang berlebihan, tetapi dalam menghadapi semuanya ini Tuhan, iman kami semakin kuat, kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan, dan boleh semakin waspada, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mematuhi protokol kesehatan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar virus ini, dimanapun mereka berada menjalani perawatan, Tuhan berkati. Biarlah di dalam kesemuanya mereka kembali sehat, kuat, pulih, menikmati kehidupan ini, dan kembali syukur sama-sama dinaikkan hanya kepadamu. Dan Engkau Tuhan yang tetap memberkati pemerintah, gugus tugas yang melaksanakan segala tanggung jawab mereka dalam menangani persoalan saat ini. Biarlah kesehatan kekuatan juga Tuhan karuniakan, sehingga segala bentuk pelayanan yang mereka lakukan semuanya sungguh boleh mendatangkan sukacita, berkat dalam kehidupan setiap kami, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah kami, Engkau yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami semua dalam segala rencana-rencana jemaat-Mu dalam merayakan Natal dan juga menyongsong tahun baru. Tuhan yang turut campur tangan. Jikalau ada di antara jemaat-Mu yang berencana akan kembali ke kampung halaman atau melakukan perjalanan ke tempat lain sehubungan dengan Natal dan tahun baru, merasakan dan menikmati liburan akhir tahun, Tuhan Engkau yang menjaga dan melindungi. Biarlah perjalanan mereka aman dan segala yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, bangsa dan negara kami Tuhan berkati senantiasa. Berkati kota kami, kota Makassar, biarlah kami senantiasa boleh hidup rukun, damai, hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Pemerintah kami Tuhan karuniakan hikmat dalam melaksanakan segala tanggung jawab mereka. Biarlah semuanya boleh dilakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, saat ini setiap kami pribadi lepas pribadi sungguh rindu untuk mengungkapkan doa kami secara pribadi. Dan karena itu Tuhan, saat ini dengarkanlah setiap seruan hati setiap kami.
Ya Tuhan, inilah seruan hati kami, seruan hati dari anak-anak Tuhan, kerinduan kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami membawa semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, berlandaskan kasih Kristus, semuanya akan menjadi indah tepat pada waktunya. Berkaryalah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya segala yang Tuhan nyatakan bagi kami, semuanya akan mendatangkan damai sejahtera kepada setiap kami yang senantiasa setia menaruh harap hanya kepada-Mu. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri, dan kita kembali bersama-sama memuliakan Tuhan. Oh Tuhanku Yesus. Dalam kegelapan kami menemukan terang penuntun bagi langkah kami. Dalam kegalauan Engkau mengulurkan tangan menggenggam cahaya kasih. Engkau menimbulkan sorak-sorai dalam kesesakan langkah kami, menghadirkan pengharapan kekal dalam langkah juang hidup kami. Karena itu pergilah, sebab kuk yang menekan, gandar berat yang membebani bahu, serta tongkat sang penindas telah dipatahkannya. Kami bersukacita karena Engkau ya sumber keselamatan kami. Sorak-sorai melingkupi hati kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekali lagi kita memuliakan Tuhan. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung dan
itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan